Ketika akhirnya mereka dihadapkan dengan kenyataan bahwa akan lebih sulit nih game kedepannya untuk bisa dapat funding gitu. Nah jadi makanya membuat setiap perusahaan itu akhirnya jadi lebih selektif. Fakta banyak profesional UI designer di luar sana yang memang menggunakan itu untuk workflow mereka. Okay. Dan ternyata bisa meng-cater atau mengaccelerate skill mereka 2 kali lipat gitu. Dan kita bisa state juga di sini bahwa UI UX design di Purwadika salah satu yang sudah mempelajari, melihat potensinya dan kita implementasi di learning kita. Kenapa memilih data science? Because data science is the sexiest job. Media-media menjual istilahnya data science is the future dan segala macam gitu. Nah dengan adanya tahun 2023 ini yang layoff dan segala macamnya ini, menurut Aulia sendiri data science future-nya bagaimana? Kamu tetap optimis dong? Optimis sekali dong. UI designer tetap dibutuhkan dong. Halo generasi pintar digital, kembali lagi ke acara Open Space. Hari ini Open Space-nya sangat spesial karena saya ditemani oleh dengan bapak-bapak ganteng di sini. Nah, kita akan bahas strategi Purwadika menuju tahun 2023. Nah, sebelum masuk ke topik yang akan kita bahas, mungkin boleh perkenalan dulu dari kamu. Halo teman-teman, saya Firas Arafi, UI UX Academic Manager dari Purwadika Digital Technology School. Nah, kamu? Halo, saya Aulia, Academic Data Science Manager dari Purwadika. Bukan artis ya, walaupun tadi saya pikir dia artis loh ternyata. Halo, nama saya Brian Purwohartono, saya Chief Product Officer dari Purwadika. Halo, saya Andin Rahmana, Academic Digital Marketing Manager di Purwadika Digital Technology School. Halo, saya Andri Antoni, saya R&D Manager di Purwadika. Nah, jadi yang hari ini kita akan bahas adalah gini. Tahun 2022 itu kan banyak yang takut ya, Pak ya. Mungkin bapak-bapak di sini ada yang takut juga. Karena di sosial media itu penuh banget dengan prediksi. Katanya 2023 akan resesi, 2023 akan sulit, 2023 akan tough. Dan ternyata di awal tahun terbukti dengan beberapa tech company, hampir mungkin semua ya kan, mengencangkan ikat pinggang gitu ya, melakukan layoff gitu. Nah di sini yang akan kita bahas adalah termasuk talenta digital juga kena layoff seperti itu. Nah mungkin aku mau nanya ke Brian di sini, bahkan developer pun full stack developer atau developer yang demand-nya itu banyak terkena juga. Betul. Nah sebenarnya apa sih yang terjadi, Bray? Iya. Jadi mungkin pertama badai layoff itu udah terjadi dari masifnya ya, mulai dari Q4 kemarin di tahun 2022. Jadi cikal bakalnya itu mungkin aku juga sempat sharing di video yang lain bahwa berdasarkan data research ya yang dipublish oleh salah satu venture capital terbesar di dunia yaitu Sequoia Capital, dibilang bahwa memang era untuk tech company, era untuk startup intinya untuk dapat chip funding itu tuh akan segera berakhir dibilang. Oke. Intinya sekarang venture capital itu mulai pengen masuk ke perusahaan yang bukan kayak mungkin istilahnya yang kita tahu unicorn, yang kayak benar-benar scaling secara cepat, growing secara cepat, tapi mulai semua mau tuh invest di perusahaan yang punya resilience tuh tinggi gitu. Jadi dituntut untuk company itu bisa juga mulai making profit. Nah karena memang mendengar bahwa akan sulit untuk bisa raise fund selanjutnya, tentu kan strategi nomor satu yang harus perusahaan ambil adalah gimana caranya kita bisa survive dengan cash flow yang kita punya sekarang dulu. Oke. Nah, it means akhirnya perusahaan-perusahaan yang tadinya mengejar growth yang luar biasa dengan membuat begitu banyak produk. Kita tahulah bahwa satu startup, let's say kayak beberapa pemain besar juga di Indonesia kan kayak Traveloka, Shopee dan lain-lain tuh punya lini produk tuh banyak sekali. Nah, jadi intinya setiap perusahaan tuh punya banyak produk. Nah, ketika akhirnya mereka dihadapkan dengan kenyataan bahwa akan lebih sulit nih game kedepannya untuk bisa dapat
funding gitu. Nah jadi makanya membuat setiap perusahaan itu akhirnya jadi lebih selektif. Mereka akhirnya mulai mengkaji ulang dari sekian banyak produk yang kita punya, mana produk-produk yang memang sudah teruji di market, mana produk-produk yang memang betul-betul sebagai revenue stream yang baik buat perusahaan. Mana produk yang masih sifatnya itu eksperimental atau belum teruji di market atau market share-nya belum sesuai dengan harapan dan lain-lain. Nah, otomatis kan kalau kita bicara produk, kita juga bicara people behind kan. Mulai dari semua divisi gitu kan, mulai dari tim produknya sendiri, UI UX-nya sendiri, tim datanya sendiri, termasuk tim software engineer-nya sendiri. Nah, dengan demikian ketika akhirnya produk yang anggap dinilai kurang make it gitu ya atau belum teruji dieliminasi, nah otomatis tim behind-nya kan juga akhirnya tereliminasi juga. Jadi mungkin kira-kira cikal bakalnya itu seperti itu ya yang terjadi. Sehingga company juga sekarang sudah mulai lebih fokus kepada produk-produk core mereka yang memang sudah teruji di market. Nah disitulah mereka justru lebih mencurahkan effort gitu ya supaya mungkin lebih berkembang lagi dan akhirnya bisa membuat perusahaan itu profit. Iya, karena ujung-ujungnya ya perusahaan itu harus make money harus ya. making money dan profit gitu. Dan sayang sekali mungkin produk-produk yang tidak dilanjutkan, talent-talentnya terpaksa harus ya, let go terkena seperti imbas, itu ya. terkena let go. Nah, Betul. ini yang menarik di sini adalah gini, Purwadika kan kita selalu percaya kita mengencourage adalah digital talents is the future kan. Kayak ayo shifting karir ke dunia digital gitu. Karena memang saat itu kan trennya kan memang ke sana dan memang dunia akan terus dengan teknologi gitu. Nah, sekarang aku mau nanya ke Firas dulu nih. Bagaimana dengan nasib UI UX designer Firas? Kayak pasti banyak juga dong yang kena layoff kan. Dan menurut Firas bagaimana mereka bisa bertahan gitu? UI UX designer seperti apa, ya kan? Apa yang perlu diperhatikan? Mungkin skill-skill baru kah atau apa? Menurut Firas gimana? Oke, mungkin pertama kali ya layoff itu banyak. Cuman kan aku percaya dengan pemerataan industri juga gitu. Bahwa banyak juga company yang masih tradisional yang ingin transisi. Oke. Jadi udah nggak ada lagi, kita akan melewati fase di mana UX design keren itu dua UX design yang kerja di mana. Itu udah nggak akan tren lagi di 2023. Tapi what you can give to the company itu yang paling core di masa depan, I think. Dan untuk survive, ini menarik karena kita ngelakuin research di tim UI UX design. Kira-kira gimana sih sebelum yang ke layoff, yang tersisa tuh ngapain? Oke. Gitu kan, satu company tadinya UI UX design itu ada 10 orang, tersisa 1 nih, tersisa 2. What they do? Bisa gitu. se-ekstrim itu? Iya, Dari bisa 10 jadi seperti 2 itu kan. gitu ya? Nah, apa yang bisa mereka lakukan untuk meng-cater? Nah, ternyata ada yang menarik banget dan ini dari salah satu tokoh owner dari Microsoft juga yang sedang mengatakan dia membuat statement bahwa artificial intelligence itu hal yang sangat penting di masa depan. Dan kita sigap dari tim UX Academy, kita research bahwa kita temukan fakta banyak profesional UX designer di luar sana yang memang menggunakan itu untuk workflow mereka. Oke. Dan ternyata bisa meng-cater atau mengaccelerate skill mereka 2 kali lipat gitu. Dan kita bisa state juga di sini bahwa UX design di Purwadika salah satu yang sudah mempelajari, melihat potensinya dan kita implementasi di learning kita. Jadi bergerak dari hanya theoretical, anak-anak Purwadika sekarang mungkin dan UX designer di luar sana juga akan dituntut even level junior dia sudah seperti supervisor gitu. Oke. Dia bisa mengerti bisnis modelnya seperti apa, bisnis flow-nya seperti apa, dan bisa berkomunikasi, berkolaborasi dengan berbagai divisi juga. Jadinya udah bukan portofolio juga akan pengaruh gitu untuk teman-teman yang baru mau shifting juga. Dan bisa jadi UX designer yang sebelumnya juga out of date nih portofolio. Jadi ini it's great start sebenarnya, malah aku ngeliatnya ini new standard di mana semuanya harus melek juga dengan standar barunya. Cuman yang jelas portofolio yang dipakai juga portofolio yang bisa menggambarkan bukan sekadar teori tapi membuat yakin para business owner bahwa kalau gue hire dia bisa belajar dengan cepat, dia bisa adaptasi dengan cepat, dan paling penting efektivitas dan kualitasnya itu terjamin. Tetapi lowongan pekerjaannya masih banyak nggak Firas? Menurut Firas sendiri menurut aku iya, pas di 2023 dan 2023. kedepannya, apakah memang perusahaan-perusahaan ini membutuhkan UI UX designer? Apakah job role UI UX designer ini masih ada gitu loh future-nya? masih ada, cuman mungkin nggak sebanyak dulu. Cuman yang itu tadi, gimana caranya kita melek dengan standar level baru. Pasti akan ada perbedaan kualitas. Aku yakin sekali sih, karena kita sudah research dan
kualitasnya akan jauh berbeda gitu. Iya, Orang yang melek dengan teknologi baru dan mengimplementasi itu di workflow dengan yang masih tradisional. Kadang-kadang kan pasti banyak yang bilang kan, experience tuh bagus, iya, cuman ada penyakit juga loh di desainer berexperience. Kadang-kadang kita malas untuk belajar format baru dan teknologi baru. Iya. Sementara teknologi baru yang tren di tahun 2023 ini, menurut aku dari owner Microsoft tadi kita lihat itu bisa menghasilkan gap yang lumayan tinggi secara output. Kita udah research sih. Oke, jadi kalau menurut Vira sendiri memang tidak dipungkiri dengan ada teknologi artificial intelligence mungkin UI UX designer punya demand akan sedikit berkurang. Tapi tadi Viras juga ada state perusahaan-perusahaan konvensional juga masih banyak loh yang belum shifting, ya kan? Masih belum shifting ke digital. Jadi kalau saya pribadi saya yakin UI UX designer pasti masih dibutuhkan dan banyak juga gitu kan. Banyak dalam artian kebutuhannya banyak dan yang paling penting itu kualitasnya yang sekarang bener-bener dilihat. Kalau dulu kan mungkin yang penting CV, portonya dia kayaknya ngerti nih, kayaknya aja gitu. Kalau sekarang bener-bener Kualitasnya yang impact akan apa nih yang bisa dia bawa di desainnya. Nah itu lebih dilihat sekarang. Tapi kamu tetap optimis dong. Optimis sekali dong. UI Kata kita UX designer tetap dibutuhkan dong ya Viras ya. Ya apalagi untuk UI UX designer lulusan Purwadika, optimis iya, banget gimana lagi dong kamu. Iya, gitu. Nah, aku mau nanya nih ke Aulia. Data science pernah menjadi tren banget. Yeah, The sexiest job. Ya kan, the sexiest job, dan aku ingat banget maybe it's 2 years ago. Data science mulai rising. Dan setiap kalau aku tanya gitu kan, kenapa memilih data science? Because data science is the sexiest job. Media-media menjual istilahnya data science is the future dan segala macam gitu. Nah, dengan adanya tahun 2023 ini yang layoff dan segala macamnya ini, menurut Aulia sendiri data science future-nya bagaimana? Oke. Jadi mungkin balik lagi dulu ya ke yang tadi. Terjadinya layoff ini kan karena kurang lebih ada pengaruh juga dari pandemi ya. Ya. Jadi kan ketika pandemi itu memaksa kita untuk go digital, sehingga perusahaan ya tech company dan perusahaan lainnya pun itu memaksa membuat suatu bisnis baru yang mana membutuhkan banyak talent, sehingga terjadinya overhiring itu sendiri Ci. Yeah. Jadi ya ketika keadaan atau kondisi sudah mulai normal lagi dan produknya itu jadi kayak bisa mati ya, nggak hidup lagi, sehingga orang-orang yang tadi bekerja di produk tersebut jadi kena imbasnya layoff yang tadi seperti yang dikatakan Kobrai tadi. Jadi ya sebenarnya untuk tahun 2023 ini kan kayak kondisi normal yang zaman pre-pandemi deh, bisa dibilang seperti itu. Jadi kita nggak, atau company ya nggak terlalu banyak lagi melakukan hiring, tapi melakukan hiring sesuai dengan kebutuhannya aja, sehingga tidak terjadi overhiring. Nah, ke pertanyaan yang tadi, apakah data roles itu akan tetap dibutuhkan di 2023 dan ke depannya ini? Tentu masih dibutuhkan, karena ya kalau misalnya company nggak menggunakan atau hire data role itu, gimana nanti data dari company tersebut dianalisis? Siapa yang mau menganalisis, atau siapa yang mau membuild data infrastructure di company-nya atau nge-build machine learning modelnya. Bahkan yang AI yang tadi dikatakan oleh Viras juga kan itu kan sebenarnya di-build sama manusia human gitu kan. Kalau nggak ada talent-nya ya nggak akan ada teknologi seperti itu. Jadi ya data roles pasti masih ada di 2023 ini. Itu pasti masih ada sih, menurut aku sih. Pasti jadi, ada sih. Optimis. Aku juga optimis karena maksudnya mungkin bukan jadi lagi the sexiest, tapi itu udah kayak keharusan. Justru keharusan setiap perusahaan harus punya talent yang mengerti data, karena dengan kayak gitu mereka juga bisa lebih memprediksi, lebih bisa data driven lah. Data driven company lah. Jadi bukan the sexiest lagi, emas mungkin ya, emas roles yang harus abis ini data science makin banyak yang enroll nih. Abis ini ya. Nah kalau misalnya developer Bray gimana? Ini menarik banget karena sebenarnya kita selalu kalau di Purwadika kita lihat dari outcome report gitu ya. Bahkan developer itu hampir mencapai pernah 100% lulusan kita ke hire. Istilahnya semua company yang mau go into digital pasti number one yang dicari itu juga adalah developer, programmer gitu kan. Nah programmer sendiri gimana nasibnya ke depannya nih Bray? Menurut kamu gimana? Iya, kalau misalkan dari segi untuk software engineer dulu ya, demand-nya sih tetap gede somehow. Dan memang sampai saat ini pun di Purwadika sendiri kita rekrutmen ya tadi selalu menyentuh almost 100% all the time gitu. Jadi memang sepertinya tidak terjadi
kita sih nggak merasakan slow yang terlihat gitu ya dari segi rekrutmen programmer. Cuman memang yang kelihatan itu bahwa memang sekarang tadi yang mungkin sempat di-mention sama Firas gitu ya, ketika lowongannya tetap banyak, cuman memang nggak sebanyak dulu, bukan nggak sebanyak itu, tetapi tetap banyak sebenarnya. Nah, tapi yang memang berubah itu adalah bagaimana cara company itu melakukan seleksinya. Jadi memang standard of the game-nya yang naik gitu. Kayak tadi sempat Firas mention juga, jadi nggak cukup sekarang UI UX design cuma bisa desain, tapi harus punya critical thinking juga, ngerti bisnis juga. Nah, ini juga terjadi juga di programmers gitu loh, dalam artian communication skill juga jadi penting, terus juga mengerti business flow, business requirement juga penting, nggak cuma bisa coding dan lain-lain. Jadi yang kita lihat itu memang proses seleksinya aja yang jadi lebih berubah, kompetensi skill yang harus dibawa itu yang berubah. Dan tadi memang ini juga sebenarnya new start ya, biarpun mungkin kalau misalnya kita bicara apple to apple, let's say ada alumni Purwodika yang masih belum punya experience kerja, lalu nih ada programmer X company apa yang let's say udah punya experience, apakah jadinya langsung di apple to apple kan kalah gitu? Enggak juga gitu, karena tadi dengan punya experience berarti mereka juga udah bekerja dengan cara mereka selama ini. Nah, cara yang lama itu sekarang belum tentu totally relevan sama sekarang. Memang ini waktunya justru untuk upgrade skill lagi to the next level di semua bidang, termasuk software engineer gitu. Jadi kayak opportunity tetap ada, tetap gede, kita juga rekrutmen tetap ada, cuman memang kita analisa berubah itu trend marketing. Jadi kayak hal-hal yang mungkin tadinya kayak ya udahlah ini oke lah kita terima, sekarang tuh jadi kayak selektif ya. Tunggu dulu nih. Ibaratnya kita kalau bisa mau cari the perfect one gitu. Talent, jadi the perfect talent. Jadi kira-kira mungkin seperti itu ya. Tapi trennya tetap gede Demand-nya ya. tetap gede Demand-nya tetap gede. Aku pun juga masih terus recruiting programmer somehow. Programmer, we need you. Yes, indeed. Oke, nah bagaimana dengan digital marketing, Pak Tony dan Pak Andin? Silakan. Oke, kalau digital marketing itu saya mulai dengan data. Gitu ya. Data kalau kita berpikir bahwa oke, memang kebutuhannya banyak gitu ya talenta digital. Tapi somehow kalau kita cross check dengan data dari pemerintah, jadi for your information, data GDP (Gross Domestic Product) dari Indonesia di tahun yang terakhir 2022 ini yang baru dirilis itu GDP-nya 19.500 triliun rupiah. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya meningkat 5,3%. Jadi kalau dibilang bahwa apakah Indonesia terkena resesi atau macroeconomic things yang selalu digembor-gemborkan di social media, saya rasa nggak terlalu kena. Itu satu. Artinya apa? Porsinya itu makin besar, kuenya makin besar, pasti talentanya juga pasti akan dibutuhkan lebih banyak lagi. Cuma tadi saya setuju sekali, kualifikasinya ini yang menjadi lebih tinggi gitu. Standarnya jadi mungkin yang dulu waktu Covid karena memang user pakainya itu terus menerus gitu ya, pakai produknya terus menerus, jadi mungkin butuh banyak tim lebih besar, over recruitment juga kan. Nah, tapi sekarang udah seperti yang dibilang oleh Mas Aulia adalah kita back to the normal things gitu ya. Jadi sekarang rekrutmen mungkin tetap ada, pasti ada. Saya yakin tetap ada karena kuenya itu makin besar. Perusahaan pun pasti berebut itu tadi kuenya. Ada kuenya, tidak hilang. Jadi tetap ada. Cuman yang pasti adalah kualifikasi tadi akan jadi lebih tinggi lagi requirement-nya. Itu sudah pasti gitu. Pak Andin mau nambahkan? Iya, jadi artinya kan digital marketing ini pasti akan terus dibutuhkan karena company nggak mungkin tidak melakukan marketing gitu. Exactly. Cuman kalau tadi misalnya company punya kemewahan untuk meng-hire 6 orang, 4 orang, nah sekarang tinggal 2 tadi. Nah berarti kan si digital marketer ini harus bisa semua. Tadi kualifikasi yang dimaksud tadi itu gitu. Dan impactful tadi, meminjam kata kunci dari Bro Firas. Yang dikerjakan kalau biasanya cuma business as usual, sekedar bikin konten, sekedar bikin artikel atau optimize ads. Tapi kalau sekarang harus impactful ke bisnis karena tadi sebenarnya bisnisnya berkembang terus dan seorang digital marketer ini harus bisa bring something yang mungkin biasanya mediocre itu cukup. Nah, kalau sekarang udah nggak bisa lagi nih. Betul. Apa yang dia lakukan emang benar-benar harus ekstra untuk tadi mencukupi kebutuhan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat ini, gitu ya Pak. Betul sekali. Jadi sekarang zamannya udah nggak cuma sekedar cari follower,
Iya. tapi harus cari sales. Benar. Back to the fundamental. Back to Iya. the Jadi fundamental. perusahaan pun sekarang ya oke dapat follower banyak gitu ya, atau mungkin engagement. Tapi somehow bisnis objektifnya ini bagaimana? Conversion. Conversionnya, salesnya itu yang pasti tetap akan dibutuhkan oleh perusahaan tadi. Talenta digital marketing itu pasti selalu ada. Betul. Untuk support bagaimana perusahaan tadi bisa achieve dia punya sales goal atau KPI-nya tadi gitu. Iya. Nah, open space kita ini kan kayaknya kok serius banget gitu ya hari ini ya. Karena bukan apa-apa, maksudnya memang ini fakta gitu kan. Betul. Program di Purwadika adalah job connector. Kita punya bootcamp, kita selalu mengkampanyekan digital talents itu sangat dibutuhkan, tapi kan kita nggak bisa pungkiri ternyata memang company-company sudah back to fundamental. Dulu zamannya startup booming, ya kan? Dulu kan pernah tuh 2013 startup booming gitu kan. Semua mau bikin startup. Tapi akhirnya kembali lagi back to the fundamental, memang perusahaan harus making money gitu. Nah, jadi tadi bapak-bapak bilang talent pasti akan selalu dibutuhkan. Betul. Karena kita tetap percaya perusahaan itu kalau nggak go digital mereka akan die. Benar Pasti, ya? pasti. Dan kalau misalnya perusahaan itu, kita jangan hitung startup, perusahaan tuh banyak banget gitu Betul, kan. iya. Dan yang konvensional tuh banyak banget Banyak. gitu kan. Dan mereka belum go digital. Sehingga digital talents tetap akan selalu dibutuhkan. UI UX designer tetap dibutuhkan, data science selalu dibutuhkan, digital marketing apalagi. Developer programmer. Iya. Nah, cuman highlightnya adalah kualifikasi. Kita lagi mau melakukan produksi ya, pembentukan kepada future digital talent itu yang memang perfect secara hard skill dan soft skill. Dan ini udah urgent banget. Industri butuh yang cepat, desainer yang cepat, dan kita seperti yang dibilang tadi, student-student kita tahu lah banyak orang di luar sana nge-challenge kita gimana sih nggak ada basic design emang bisa 3 bulan. Nah itu yang selalu kita olah, selalu kita inovasikan. Kalau misalnya kita cuma fokus ke data visualisasi aja, oke indah, tapi tidak bisa menjelaskan. Betul, itu tidak ada meaningnya. nonsense kalau itu. Iya.